Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, hari yang cerah, suasana yang cerah, cuaca yang cerah. Mari kita mau memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Secerah cuaca ini, mari kita mau berikan yang terbaik secerah hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta dan Ibu Arifah, sempurna dalam kasih. Mari kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan, menyiapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Sebab Engkau sungguh ada Tuhan, dan Engkau sungguh melihat segala pergumulan kami, segala kerinduan kami. Kami lebih dekat dan dekat lagi Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun bagi kita semua yang percaya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Mari kita pujikan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mudah
kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Nafas hidup yang boleh kami nikmati karena anugerah yang terindah Tuhan berikan kami. Pagi ini kami rindu memberikan terbaik buat Engkau. Kami rindu bersorak, kami rindu menyanyikan lagu-lagu kemenangan. Kami terus dan terus Tuhan melihara hidup kami. Biarlah ibadah kami hari ini ada di dalam kuasa dan kekayaan Tuhan. Atmosfer surgawi ada. Kuasa Tuhan mengalir dan bekerja atas kami semua. Semua pelayan Tuhan, semua yang hadir mengalami lawatan, mengalami kekuatan, pemulihan, penyegaran melalui firman Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang dinaikkan, setiap firman yang akan kami dengar membawa kebaikan dalam hidup kami. Tutup bungkus Tuhan, terkhusus untuk hamba Bapak Pendeta dan Anggota Arifan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kuasa-Mu ada berkat yang akan kami terima, ada hal indah yang akan kami tangkap, ada benih firman yang akan tumbuh di dalam kehidupan kami. Bukan hanya tumbuh, tapi membuat hidup kami berbuah dan menjadi berkat, dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Allah yang penuh kasih dan sempurna. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin sepekan yang lalu kita diberikan kesehatan yang luar biasa, lalu tiba-tiba sakit, atau kita yang banyak sekali pinjaman tapi tidak bisa rasakan, lalu ada berkat yang luar biasa. Tuhan lunaskan itu semua, Tuhan tutup itu semua, Tuhan lancarkan semua usaha. Mari kita mau terus percaya bahwa semuanya itu adalah hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mazmur 106 ayat 1 demikian firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan, Engkau baik di segala musim hidupku. Kita pujikan. Haleluya. Aku mau puji Tuhan sambil bertepuk tangan bersama-sama.
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita yang hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, telah mengutus anaknya sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4:9-10. Sungguh pengorbanan Tuhan sempurna. Mari kita persiapkan hati kita untuk berkat yang indah yang Tuhan akan kabulkan bagi kita pagi ini. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku kasih dan karya saktimu, kau telah matikan bina hidupku, sebab itu selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Sama-sama kita berdoa. Kami siap untuk belajar. Kami siap untuk dididik dan diajar oleh firman-Mu Tuhan. Kami buka hati sepenuhnya untuk bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Berikanlah hikmat-Mu supaya kami mampu mengerti dan diberi kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kitab suci kita pagi hari ini
diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih kita tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Bapak Ibu, untuk kesekian kalinya kita berbicara tentang kasih. Ya, kasih adalah basic atau hal yang paling mendasar di dalam kekristenan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kasih itu sudah hidup di dalam kehidupan kita? Coba kita pikir sejenak. Menurut jenengan, kasih niku nopo? Mungkin akan ada banyak jawaban. Nek saya terus menyuruh atau meminta Bapak Ibu tuliskan dalam selembar kertas kecil itu, kasih niku nopo? Oh, Bapak Ibu, menurut jenengan kasih niku gak gampang. Karena kasih itu sebenarnya sesuatu yang memang seharusnya kan kita lakukan, bukan dikonsepkan. Karena kalau kita berbicara kasih itu bisa sak PA songi niku nggih mboten rampung. Tetapi kalau kita lakukan juga tidak segampang untuk kita membicarakannya. Nah, hari ini melalui surat Yohanes kita akan belajar sekali lagi, kasih itu apa? Bagaimana hal ihwal kasih itu, apalagi judul renungan kita sempurna di dalam kasih. Kasih yang tidak sempurna saja kita kadang-kadang tidak gampang untuk melakukan. Ini kasih yang sempurna. Nah, mari bersama-sama kita akan lihat yang pertama. Kasih niku sumbernya saking pundi. Jelas dikatakan di dalam ayat yang
ketujuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Lalu kita lihat ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kita lihat ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, sebab Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 16, kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih itu sumbernya dari Allah. Kita ada di dunia ini karena Allah. Karena kasihnya Allah membuat kita serupa dan segambar dengan Dia. Karena kasih kita memiliki cipta karsa dan rasa. Karena kasih ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali memberi inisiatif mengampuni manusia, mengasihi manusia adalah Gusti Allah. Jadi sumber dari segala kasih itu adalah Allah. Saking Gusti Allah. Katresnan kasih niku saking Gusti Allah. Nah, kalau kita mempercayakan diri kepada Allah, berarti sumber kasih kita adalah Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, terus wujud kasih itu bagaimana? Atau manifestasi. Atau saya lebih suka dalam bahasa Jawa, patrape, katresnan niku pripun? Patrap niku mencari padanannya dalam bahasa Indonesia apa? Berlakunya, berjalannya. Patrape, kasih itu gimana? Ya karena kasih berasal dari Allah, maka kita lihat ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Allah yang menyatakan kasih itu di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Niku patrape. Jadi sumbernya dari Allah dan Allah menyatakan kepada manusia. Dan puncak kasih itu ada di dalam Gusti Yesus. Niki podo, soalnya sing nulis podo, kalih Yohanes, Injil Yohanes. Kalih surat Yohanes niki sing nulis wonge podo. Maka panjenengan bisa melihat ayat yang sangat panjenengan hafal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup kekal. Maka di sini klop bahwa kasih itu diwujudkan melalui datangnya Yesus. Allah sumber kasih. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia kan perlu dikasihi. Maka Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, untuk mati dan bangkit menebus manusia. Nah, itulah sebabnya ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Lah niki Gusti Allah sumber kasih, lalu kasih itu diberikan kepada manusia dengan cara apa? Dia mengutus Yesus untuk mati dan bangkit menebus panjenengan. Maka panjenengan dan saya kan sudah menerima kasih, jenengan ya butuh mengasihi, sesederhana itu. Simpel teologinya sebenarnya. Saling mengasihi. Lho Pak, kok koyo ngono barang pripun lho? Manusia jatuh ke dalam dosa lek nek Tuhan ngenjarke mboten napa-napa wong mboten urusane Gusti Allah, masalahe menungso kok. Manusia jatuh dalam dosa. Nek Gusti Allah tiba lah sesuk gawe neh.
Kan bukan masalahnya Tuhan. Dosa itu kan masalah kita. Dan persoalannya kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Kita jatuh dosa. Iku lek bayar piye kepada Gusti Allah. Selain pengampunan, Hanung rusakno motorku, HP-ku. Hanung le ngijoli piye? Ayo saya tanya. Nyambut gawe durung, ngerti duit ae ora. Gampangnya begitu. Apa yang bisa dia lakukan selain tak hukum? Atau pilihan kedua, tak ampuni. Tak hukum, aku adil. Wong ini salah. HP ku dihilangno, dirusakno. Cemplungno bak mandi misalnya. Kan dia pantas menerima hukuman. Tetapi karena saya mengasihi dia, hanya ada satu caranya, mengampuni. Nek manusia jatuh ke dalam dosa, yang bayar nganggo apa selain dengan maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasihnya, Allah mengampuni manusia melalui Gusti Yesus. Nah, nek panjenengan dan saya sudah menerima kasih dari Allah, sing sakjane panjenengan dan saya iki gak pantes kon bayar dhewe. Iku gimana patratnya? Yo jenengan dan saya harus saling mengasihi. Sumber kasih Allah, Allah menyatakan kasih kepada kita karena kita yang sebelumnya kita tidak pantas dikasihi karena kita dosa. Lalu kita diampuni dan kita menerima kasih Allah, diampuni. Ini udah menerima kasih apa? Terus piye? Jenengan dan saya kudu mengasihi. Dikatakan di sini saling. Ayat 7, saling mengasihi. Saling ini tidak antara pihak satu dan pihak kedua. Kan nggak iso sepihak. Maka di dalam persekutuan sesama saudara seiman, ya kudu saling. Gak bisa nuntut kue kudu ngasihi aku, lah kue ngasih taura. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan kita kan kita saling menuntut untuk dikasihi. Tetapi Tuhan mengatakan karena kita sudah menerima kasih maka kita harus saling mengasihi. Ayat 19. Kita mengasihi, kenapa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi nanti kita masuk ke poin ketiga. Jadi nek jenengan mengasihi iku murni semata-mata karena Allah sudah mengasihi panjenengan. Ingat, nek panjenengan iki wis entuk pengampunan dari Allah untuk kasih. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. Nek ora ngapura dulure, nek ora ngapura kancane. Iku pripun pemahamannya dia tentang Allah yang telah mengasihi dia, yang telah mengampuni dia. Kita mengampuni semata-mata bukan karena ewoh, bukan karena kepeksa, bukan karena wedi, tetapi karena Allah sudah mengampuni kita. Ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Medeni Pak niki Pak. Pendusta. Apusi ya. Jadi ini mengasihi Allah, nyerik geting karo saudaranya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Makanya kadang-kadang itu ngeten lho, Pak. Ini jangan disalah mengerti ya. Iman kita, pengajaran agama, pelajaran tentang Tuhan di gereja. Itu ukurannya bukan pada saat kita bisa khotbah, saya bisa khotbah. Ukurannya bukan pada saat kita menyanyi, memuji.
Bukan pada saat kita berdiskusi lalu bisa menjelaskan tentang Tuhan itu begini, 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 begini. Bukan. Ukurannya itu ngeten lho, Pak. Nek ono HP, dompet, nah, carry, gempletak, nah, iku ilang ta ora? Iya, Pak. Nek ono dompet, HP gempletak ning warung ning sedake jenengan. Ilang ta ora? Apa meneh ning gereja? Iku ilang ta ora? Iku ukurane ngoten. Soale napa, Pak? Nek ancen wong niku wedi karo Tuhan, nah, berarti iku mau gak ilang. Tetapi pada kenyataannya kita harus menjaga barang-barang kita. Kenapa? Karena nek iku carry mesti hilang. Loh, nek itu terjadi di komunitas yang percaya bahwa Tuhan ada, itu berarti kan dia hanya mendasarkan segala sesuatunya dari apa yang kelihatan. Karena Tuhan kan tidak bisa kita lihat. Barang ayat 12, tidak ada satupun orang yang pernah melihat Allah. Tapi kan kita kan percaya Allah ada. Nek jenengan percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, yang maha kuasa, maha melihat, itu gak dijiko. Ngerti loh, Pak, ukurannya, Pak. Jadi kadang-kadang kita melakukan satu penipuan atau kita sedang berdusta pada apa yang kita percaya sendiri. Kita percaya kepada Allah. Neng jupo, mencuri, itu kan sama saja kita berdusta. Kan ngoten, Pak. Lah, kalau kita sampaikan kepada konteks ini, wong karo sedulure sing ketok wae awake dhewe moho mengampuni, mengasihi. Lho kok terus dikon mengasihi Allah sing ora ketok itu terus piye? Wong karo sing bareng sing ketok awake dhewe moho. Tidak ada rasa takut. Makanya mari kasih itu gampang ngomongnya, tetapi melakukannya ini loh Bapak. Tidak gampang, termasuk orang yang ngomongi. Tidak gampang. Itu patrapnya. Jadi sumbernya kasih itu Allah. Lalu berlakunya, wujudnya, patrapnya itu gimana? Ya, karena Allah mengasihi kita, mengampuni kita. Maka kita yang telah menerima kasih dan menerima pengampunan itu, ya kudu gelem mengasihi dan mengampuni. Itu saja. Titik. Wes ora usah diulak-ulak dengan kata wong ngene iku pun ora usah aneh-aneh wong niki pun cetha kok. Suratnya Yohanes ini sudah cetha. Gak usah teologi sing mulu-mulu atau kupasan ayat yang dalam-dalam. Enggak, ini cetha. Wong jenengan maca dhewe pun ora usah ndonga khotbah niki kondur. Sudah paham bahwa sumbernya itu Allah. Caranya Allah itu adalah dia mengasihi kita dengan mengampuni kita. Kita telah menerima kasih dan pengampunan itu dan memberikannya kepada orang lain, mengampuni. Sebab itulah tanda bahwa kita telah menerima kasih Allah. Yang sederhana, Pak. Ini kan oke lah, dalam tahap kita menerima kasih itu loh. Sakit. Siap Pak, saya menerima kasih Tuhan. Saya merasa saya orang berdosa, saya diampuni. Pun sakit. Tapi kok balik kon melakukan itu tidak gampang. Padahal dikatakan ini adalah perintah. Tapi Bapak Ibu, nek jenengan bisa, itu ada reward, ada berkat, ada dampak
ada sesuatu yang dapat kita terima. Yaitu kita lihat ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam dia dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nek jenengan bisa melakukan ini, mengasihi, karena panjenengan telah mengalami atau menerima kasih Allah, jenengan siji iso roh Gusti Allah. Loro iso nduduhno Gusti Allah ning kancane. Loh, ini hal ndelok Gusti Allah ini luar biasa lho Pak. Oh, mboten kok terus ndelok iso roh Gusti Allah, iso ndelok Gusti Allah niku ora kok terus wih ana Gusti Allah kene lho tak dudono ndi wong iku lho linggih ning pojokan. Enggak begitu. Kita akan bisa merasakan daya hadirat dan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan menyalurkan atau mensumrambahkan, bahasa kerennya apa itu, empowering, mentransferkan atau menyatakan kuasa atau daya Allah itu, hadirat itu kepada yang lain. Maka nih kadang-kadang selama ini kita berpikir, wah, uripku kekesanan kok koyok ngene-ngene, aku gak pernah merasakan hadirat Allah. Ojo-ojo jenengan urung iso mengampuni, urung iso mengasihi. Contoh real. Jenengan mungkin sudah pernah sering mendengar ini, tapi gak apa-apa saya ulang sekali lagi. Ayo kita buka Kejadian pasal 32. Ini contoh yang sangat real. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Tidak usah saya bacakan, jenengan dibaca dalam hati di sini tidak apa-apa sambil saya menceritakan. Ini kan pergumulan Yakub dengan Allah. Yakub di sungai Yabok ketika kemudian ada malaikat Allah yang itu adalah teofani atau manifestasi dari Allah, perwujud nyataan Allah yang oleh penulis Kejadian, kitab Kejadian disebut sebagai malaikat Allah yang bergumul dengan Yakub. Lalu kemudian terjadilah pergumulan, lalu orang itu tidak bisa mengalahkan Yakub, lalu Yakub dipukul pangkal pahanya itu kan. Lalu setelah orang itu pergi, Yakub meminta berkat, berkati re. Lalu orang itu berkata, namamu bukan Yakub tetapi Israel. Ayat 28, sebab kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Demikianlah juga namamu. Kira-kira seperti itu. Lalu ayat 30, ketika Yakub sadar, ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sesuk nek ono rejo-rejone jaman, nggon iki tak jenakno Peniel. Sebab aku telah bergumul dengan Allah, melihat muka dengan Allah, tapi aku selamat. Peniel, ayat 30. Dari kata panai yang artinya wajah dan El itu Allah. Kalau digabung menjadi Peniel artinya wajah Allah. Aku roh wajah Gusti Allah. Neng aku selamat, aku tertolong, aku diberkati. Betapa itu satu daya, satu kekuatan yang luar biasa bagi Yakub. Dan lanjut pasal 33. Itu ada judul Yakub berbalik dengan Esau. Kenapa Yakub berbalik kembali dengan Esau? Karena Yakub sedang dalam pelarian. Kenapa Yakub dalam pelarian? Dekne ngakali kangane sak mangkok kacang merah diijolke dengan hak kesulungan.
Nek jenengan dak ngeten apa? Yo ora apa-apa bareng ora penting dadi anak barep, anak nomor loro. Ampun moten niku nek budaya kita dalam teologi pada waktu itu enggak begitu. Hak kesulungan itu luar biasa terkait dengan klan, terkait dengan penerimaan berkat dan lain-lain. Lah iki diijoli karo semangkok kacang merah. Esau ndoko-ndoko karena dia menyesal, wah aku diakali adikku, dioyak nanti saat leng semut tak goleki. Lalu kemudian bertemulah mereka dan Yakub ketakutan. Dia sudah siapkan upeti, dia sudah siapkan persembahan untuk Esau. Dia sudah siapkan segala sesuatunya ketika dia berhadapan di satu ketika dia bertemu. Ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Bari. Entah iya bisa. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang keempat, lihat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisan mereka. Lho niki Yakub dak kaget, Pak. Wes pasrah dene budak-budake, lalu kemudian anaknya diserahkan, ya sudahlah selesai catatan. Terus entah pateni karo Esau iki. Dicancang karo Esau iki. Tetapi apa yang terjadi? Esau berlari. Bayangkan seperti seorang bapak yang berlari ketika anaknya yang hilang, perempuan Gusti Yesus kan, yang datang. Apa yang terjadi? Lalu ayat 10, singkat saja. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini. Karena memang terimalah persembahanku ini dari tanganku. Ojo ngono Mas, kowe kok takai persembahan iki ku lho nggo upeti kowe kok moh la opo? Tompo. Tetapi bukan itu yang penting. Ini yang penting ayat yang ke-10b. Perhatikan. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku melihat wajah Allah. Panai Peniel sama podo karo dengan ayat yang ke-30. Melihat Esau, Yakub merasa melihat wajah Allah. Jadi dalam kasihnya Esau, dalam pengampunan yang diberikan Esau, iku buka swarga. Yakub sing sadurunge wedi ketakutan. Yakub sing sakjane wah bar iki entek aku tamat riwayatku. Tetapi karena Esau menyatakan kasihnya, dia berlari dan merangkul Yakub. Yakub berkata, "Wih Mas, ndelok kowe lho Mas, tumpah mbok tampa lho Mas, ndelok kowe lha kowe ndelok Gusti Allah. Swarga." Anak yang hilang, anak bungsu yang datang ke bapaknya, Pak, aku niki dadi budak-budak lah, Pak, aku lho nek jowo ngentekno hartamu. Nanti tak rewangi mangan ampas babi, panganan babi dak wonten, Pak. Perumpamaan Gusti Yesus tentang anak yang hilang. Tetapi yang dikatakan ayahnya, dia berlari dan mendekat anak ini. Ora situ didadekno budak, satu dihukum ning diampuni. Lho Pak, niku napa ora terus swarga ora mengo ngene ngarepe kita. Jadi kalau kita kaitkan dengan renungan kita, kasih itu hanya nih buka swarga niku ngeten lho Pak Trape. Maka dikatakan di dalam ayat, kita kembali dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yakub wedi.
Mergo Yakub pantas dihukum, jenengan wedi mergo jenengan pantas dihukum. Itu sebab Adam dan Hawa ndelik ketika ketemu Gusti Allah. Seseorang yang berbuat salah mesti wedi, mesti menghindar. Seseorang yang rumangsa keliru mesti wedi. Garwane jenengan, anake jenengan mesti wedi. Tetapi dengan kasih dan pengampunan, ketakutan itu dilenyapkan. Niku lho teng mriku Pak, swargane terbuka di rumah tangga kita, di keluarga kita, di persekutuan kita. Swarga niku teng ndi Pak, ora usah berteologi sing jelimet-jelimet. Swarga niku hanya sebatas ketika panjenengan mengasihi, mengampuni. Swargane mau serasa melihat wajah Allah. Disitulah nggak ada ketakutan. Ketika kita membangun keluarga kita melalui kekerasan, semuanya memang mungkin takut. Kalau kita mendasarkan semuanya hukuman, mungkin orang akan takut berbuat salah kepada kita. Misalnya ketika anak kita tidak diajarkan untuk kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dan kita tidak pernah punya pengampunan. Anak-anak, istri, suami itu akan cenderung berbohong. Daripada aku dihukum, mending aku berbohong. Nah itu kan tidak sehat, itu kan ketakutan. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita melepaskan kasih kita, nggak ada lagi ketakutan. Karena kasih itu mengatasi ketakutan. Yakub nggak takut lagi, anak yang hilang ini nggak takut lagi. Perempuan yang ketahuan bersinah itu di hadapan Gusti Yesus sekarang tidak ketakutan lagi. Karena ada pengampunan, ada kasih. Ini kulo swarga, Pak. Makanya nek kita dalam persekutuan di rumah tangga, ije ono rasa wedi, mergo kancane. Ada rasa takut karena kesalahan yang tidak dibereskan. Kita nggak akan pernah bisa melihat surga di persekutuan itu, di rumah tangga kita. Jauh dari kita, ketutup swargane. Kita nggak pernah bisa melihat hadirat Allah di sana. Sebab apa? Masih ada ketakutan di sana. Masih ada perindang-perinding di sini. Aku nek diseneni piye, aku nek diamuk piye, aku nek disalahno piye. Aku pun nek doneni ngene kepiye? Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Bagaimana kita bisa melihat wajah Allah kalau setiap hari seperti itu? Maka tidak ada cara lain kalau kita belajar dari ayat ini selain kita memberikan pengampunan, selain kita berlaku berpatrap seperti Esau, parani rangkul, bukakan surga, lenyapkan ketakutan untuk saudara-saudara kita. Dan disitulah kita akan bisa melihat surga, Pak. Bu. Dan disitulah kita bisa melihat Gusti Allah kita nyatakan kepada orang. Itulah wujud kasih yang sebenarnya. Buatan gampang, gampil apa? Gak gampang nih. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan patrap kita dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, bergereja? Sudahkah kasih itu hidup di dalam kehidupan kita? Kasih itu sumber Gusti Allah. Kasih iku patrape diberikan kepada Allah saat kita jatuh ke dalam dosa dan kita telah menerima. Maka kita harus melakukannya, menyebarkannya, melakukannya, menyatakannya kepada banyak orang. Nek wis dinyatakan tuh apa? Surga, Pak, nyata di hadapan kita. Roh Gusti Allah.
Tidak ada lagi ketakutan. Itu indah. Sekali lagi, saya bisa bicara seperti ini. Panjenengan bisa mendengar dan menangkapnya. Panjenengan bisa memahaminya. Tetapi itu tidak cukup. Saya harus melakukan. Panjenengan harus melakukannya. Itulah yang disebut sebagai kasih yang sejati. Kasih yang dilakukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk terus dapat menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang Tuhan, supaya Engkau nyata bagi kami, supaya Engkau nyata bagi dunia. Berikanlah kekuatan dan pertolongan, supaya kami mampu mengerjakannya. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus bergumul terhadap sakit penyakitnya. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada lagi ketakutan, di dalam Tuhan ada semangat, di dalam Tuhan ada kekuatan untuk terus bergerak. Maka Tuhan, nyatakanlah kekuatan dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mendoakan Mak Kasmijah, Tuhan berkati. Kami doakan terus Ibu Krismiati, Tuhan jamah. Kami doakan pemulihan Bapak Prayogo, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, dalam kasih setia-Mu. Diangkat sakit penyakitnya dan dipulihkan. Kami doakan sesepuh dan lansia, Mbah Rukina, yang juga lemah tubuh. Kami doakan saudara-saudara kami yang lain, yang tidak tersebut satu persatu. Pemulihan masih ada dalam berkat-Mu. Dan saudara-saudara kami yang lain. Kami doakan satu persatu diberkati Tuhan. Kami juga doakan keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Nyatakanlah wajah-Mu kepada setiap keluarga, setiap rumah tangga. Bukakanlah tingkap-tingkap surga-Mu, supaya kami bisa melihat kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui pengampunan, melalui kasih yang kami nyatakan. Dan di persekutuan kami di gereja ini, kami juga doakan supaya kami bisa melihat wajah Allah di dalam persekutuan kami dan memuliakan Allah. Kami percayakan dalam kuasa Tuhan, supaya kami dapat memiliki kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami, para tim yang mempersiapkan kegiatan Pekan Pentakosta, mempersiapkan kegiatan unduh-unduh, mempersiapkan kegiatan ulang tahun gereja. Diberkati Tuhan, supaya segala sesuatunya berjalan baik dan lancar dan memuliakan Tuhan. Kami naikkan doa kami dengan penuh iman dan percaya melalui doa seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Kita ungkapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama orang percaya di muka bumi dan di sepanjang sejarah gereja. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu.
keputusan dan berkat yang diserahkan kepada namanya Bapak Ibu. Syukur kepada Tuhan atas ibadah ini. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Ucapan syukur kami naikkan Tuhan melalui persembahan yang telah kami beri. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa, dan dapat kami gunakan uang ini, persembahan ini, untuk membiayai pekerjaan pelayanan di rumah ini. Sekarang kami akan pulang untuk mengerjakan tugas hidup karya dan panggilan yang telah Tuhan katakan kepada kami. Ajarkanlah kami untuk melakukannya, untuk mengerjakan panggilan itu dengan kasih yang datang dari Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Dan Dia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera yang terus-menerus dalam segala hal kepada saudara. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Amin. Masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah-ibadah berikutnya. Tetap sehat dan semangat.